Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi waj'alni fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Musa alaihi salam qala ilahi arani jalisi fil jannah faqala Allah ta'ala idhhab ilal biladi al-fulan ila suqi al-fulani fahuna laka rajulun qassabu wajhihi kadza fahuwa jalisuka fil jannah. Fadhahaba Musa alaihi salam ila dhalika ad-dukan wa waqafa hunaka ila waqtil ghurubi fa akhadha al-qassabul qati'atin lahma wa tarahaha fi zambil. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dan semua berkesempatan ini masih dalam kondisi sehat wal afiat. Kita doa bersama terhadap Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita. Semoga kita dipanjangkan umur kita. Semoga kita diistiqomahkan dalam majelis ta'lim kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga dimurahkan rezeki kita, diberi berkah hidup kita, dan dijauhkan bala malapetaka. Dan kita semua berharap semoga kita semua ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin majelis Al-Hidayah, ibu-ibu yang salehah, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada sebuah pertanyaan. Di sini ada kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini bertakun memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan kawan ulun kena di surga? Kawan ulun di surga ini siapa gerangan? Kemudian pertanyaannya, apakah kita semua yang hadir ini bisakah mengamalkan sebagaimana amalannya orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi kawannya Nabi Musa di dalam surga nanti? Kalau kawan di dunia banyak, kawannya Nabi Musa di surga ada amalannya. Insya Allah ibu-ibu bisa mengamalkan ini. Berharap bisa diamalkan dan juga nanti ibu-ibu menjadi kawannya para nabi di surga. Amin. Bagaimanakah kisahnya? Lalu apakah amalannya supaya kita seberataan nih? Sama juga bisa menjadi kawan para nabi di surga. Dan kisahnya Hukiyah diceritakan
anna Musa alaihi salam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam, qala, beliau bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini, Bu, apapun urusannya, bersandarlah kita berusaha kepada Allah. Serepot-repot apa kita hidup di dunia, sandarkan kepada Allah. Insya Allah ada nanti Allah memberi hidayah, memberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa ini bermunajat atau berdoa, doanya apa? Ilahi arani jalisi fil jannah, ya Allah, aku mohon, aku minta, aku berharap, tolong ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkan aku ini seseorang yang menjadi kawanku di dalam surga. Siapa gerangan ya Allah? Penasaran Nabi Musa, siapa kawannya nanti di surga? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, idhab ilal biladi fulani, kalau kamu ingin tahu siapa kawan kamu di surga, berangkatlah engkau di kota seseorang, ila suki, ya, berangkatlah ke kota seseorang, di mana kota itu ditunjukkan oleh Allah, dan masuklah kamu ke dalam sebuah pasar orang, ya, namanya disebutkan oleh Allah. Fahuna laka rajulun qasabu wajhihi. Di sana ada seorang lelaki penjual daging, mukanya itu agak sedih wajahnya. Kaza, jadi wajahnya seorang laki-laki itu adalah seorang penjual daging. Wajahnya Allah sebutkan, tanda tanyanya ini begini, sudah Allah tunjukkan. Fahuwa, dan orang penjual daging yang ada wajahnya, yang ada tandanya demikian, yang berada di pasar, dan orang penjual daging, fahuwa jalisuka fil jannah, orang yang aku maksud itu, itulah teman engkau di surga. Jadi kawannya nanti di surga Nabi Musa itu bukan seorang ahli ibadah yang tekun rajin ibadahnya, bukan, penjual daging aja, penjual daging, tapi ada amalan yang ibu nanti kita semua harus bisa mengamalkan supaya kita ini menjadi kawan para nabi di surga juga. Amalannya apa? Gawiannya apa? Penjual daging aja sih, tapi amalannya yang belum terselesaikan kita ini. Wadhahaba, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjawab permintaan permohonan doa daripada Nabi Musa, disuruh berangkat ke sebuah kota, maka berangkatlah Nabi Musa itu. Fadhahaba Musa alaihi salam ila dzalika dukkan. Nabi Musa berangkat di sebuah perkotaan. Di perkotaan itu ada sebuah pasar itu ada tokonya. Nah, didatangi. Fawakofa, toko yang dimaksud itu sudah ditemukan. Fahunaka ila waqtil ghurub. Nabi Musa itu saking penasarannya, dari tempat yang jauh beliau itu sudah menemukan kampung, wilayah, daerah, dan pasar juga tokonya. Di situ beliau itu berdiri mulai pagi sampai matahari terbenam. Berarti seharian beliau itu penasaran, mana sih orangnya yang menjadi kawan dulu di surga nih. Beliau berdiri di sana, berhenti ila waqtil ghurub, hingga sampai matahari masuk, matahari terbenam. Fa akhadha al-qassabu kit'atan, maka seorang laki-laki itu, seorang yang penjual daging itu memotong, ya, kit'ata lahmin, memotong.
Fa akhadha al-qassabu qit'ata lahmin. Memotong apa itu? Daging yang dijual itu dipotong, wa tarahaha fi zanbil, ditimbai, dilempar ke tempat keranjang yang sudah disiapkan. Falamma insarafa, kemudian ketika orang yang menjual daging itu dilihat sudah mau bulik, ditegur, disapa oleh Nabi Musa. Qala alaihissalam, Nabi Musa itu bertegur seorang yang penjual daging itu, halaka fi dhaif, apakah engkau mempunyai tamu? Qala, maka seorang laki-laki yang penjual daging menjawab, inggih, bahasa kita, iya. Famadha ma'ahu, kemudian Nabi Musa berimbayan, bersamaan, berjalan menuju rumah penjual daging itu. Hatta dakhala darahu, kemudian Nabi Musa umpat masuk ke rumah pemuda yang penjual daging itu. Faqala ar-rajulu, kemudian setelah Nabi Musa sampai, maka sang pemuda itu menaruh keranjangnya, ya. Laki-laki itu berdiri, wa tabakha min dzalika lahmi murqatan thayyibatan, yakni beliau itu memasak daging gulai yang nyaman, dimasakkan karena ada tamu, masak gulai. Summa kharaja min darihi zambilan fihi ajuzun dha'ifatun, kemudian sang pemuda itu mengeluarkan dari rumahnya, ya, di rumahnya itu beliau mengeluarkan zanbilan, itu adalah keranjang. Di dalam keranjang itu ada seorang nenek-nenek yang lemah, duduk aja ngalih. Bisa membayangkan, duduk aja ngalih. Orang kalau sudah tua renta, mungkin umur 80 mungkin, duduknya sudah nggak bisa, sehingga duduknya itu ditaruh dalam keranjang. Bisa membayangkan kan? Berarti orang itu sakit benar sudah. Jadi beliau itu hampir tiap hari menaruhnya di dalam keranjang. Ka'annaha farkhun hamamatun. Jadi seakan-akan seperti anak burung yang halus ditaruh di dalam keranjang, kayak seperti anak burung merpati. Fa kharajaha minha fa akhadha mu'allaqatun, setelah dikeluarkan, ya, beliau meletakkan dulu mu'allaqatun, bergantung, wa kana yadha'u ta'ama fi fiha. Jadi hampir tiap hari beliau itu menaruh seorang nenek-nenek di dalam keranjang, menaruhnya di kayu kayak begini. Jadi ada kayu khusus, beliau itu digantungkan. Kenapa kayak begitu? Mungkin kan bertanya, kenapa begitu? Kenapa nggak di ranjang aja? Tapi sini taruh di keranjang. Setelah taruh keranjang, keranjangnya itu digantung di kayu kayak begini. Gak bisa membayangkan, berarti orangnya kurus, lemes, halus, mungkin kayak begitu, ditaruh keranjang tiap hari kayak begitu. Nah, pasti keluarkan, beliau memasak gulai yang nyaman. Kemudian beliau wa kana yad'u at-ta'am fi fimha, beliau setelah dikeluarkan dari keranjangnya dimakani, disuapi. Hatta sabi'at wa ghasala saubaha wa jaffafahu wa albisaha summa wadu'a fi zambil. Nah, setelah beliau memakani, menyuapi, kemudian nenek itu juga kenyang. Setelah dimakani kenyang, diminumi, kemudian
dibasuhkannya itu pakaiannya, dikeringkannya, ya, dibasuhkannya, dimandi ibadahnya, dibasuhi bajunya, ya, kemudian dikeringkan. Setelah itu diletakkannya lagi, setelah dimakani kan beliau, setelah makan kenyang, bajunya dipasakan, digantikannya pakaiannya, kemudian beliau diletakkan lagi di dalam keranjang. Faharakat al-ajuz syaffataiha. Nah, di situ mulut daripada nenek yang lemah, kedua mulutnya itu bergerak. Qala Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa ini melihati. Qad ra'aitu syaffataiha. Ujar Nabi Musa, aku telah melihat dua bibirnya bekomat kamit. Yang dibacanya qalata. Jadi beliau, sang ibu ini berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Muhammad Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah putraku ini teman Nabi Musa di surga. Oh, ini rupanya takabul doa daripada sang ibu, ya. Ini yang dimaksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan yang menjadi kawannya Nabi Musa di surga. Allahumma ja'al ibni jalis Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah putra ini kawan Nabi Musa di dalam surga. Oh, rupanya ini disaksikan langsung Nabi Musa. Oh, rupanya ini juga Nah, kemudian summa akhadhaha ar-rajulu fa'alakaha 'alal wadadi. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah diurusi tadi, dimandi, dimakani, bajunya diganti, dipakaiannya dianuni, setelah berdoa, kemudian diambil lagi si ibu itu, ya, diambillah keranjangnya dan digantungkan lagi alal wadadi, di atas pagar kayu, dikembalikan lagi. Nah, faqala Musa, kemudian Nabi Musa alaihissalam, malladzi sana'ta. Nabi Musa bertakun sama laki-laki itu, apa yang kamu perbuat yang demikian itu? Qala inna hadhihi walidati. Ini sesungguhnya adalah ibu ulun. Tamu yang dimaksud di rumahnya itu ibu kandungnya sendiri. Kondisinya yang sudah tua renta, beliau itu sudah lemah, nggak bisa duduk karena sendirian di rumah. Beliau itu selalu setia menggendong di dalam keranjangnya, ya. Kalau nggak sempat, beliau itu berjualan setumat, ditaruh di kamar, ditaruh, habis itu dikeluarkan, nanti beliau datang langsung masak, habis masak disuapi, dimakani, baju diganti, ditapasakan, itu tiap hari. Yang dimaksud orang tua rentai itu ibu ulun bahasanya, ibu kandung ulun yang melahirkan ulun. Nah itu qad dha'afat hatta la taqdiru 'alal qu'ud. Beliau adalah ibuku, kondisi yang lemah lunglai, sudah lemas, dan beliau sudah nggak kuasa untuk duduk, jadi duduknya ngalih, makanya ditaruh keranjang yang khusus beliau. Faqala Musa alaihi salam laka al-basyarah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, beliau memberikan berita yang gembira, ana Musa, aku adalah Nabi Musa, wa anta jalisi fil jannah, dan engkau akan menjadi kawan aku di surga. Yassarallahu bi hurmati asma'ihi at-tayyibati wa bi hurmati man huwa afdal bariyah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dengan sebab memuliakan nama-namanya yang baik, dan dengan memuliakan
seseorang sebaik-baik manusia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek di kisah dan cerita ini, kalau kita semua ingin masuk surga, menjadi kawan-kawannya para nabi, amalnya merawat kuitan. Jangan dimusuhin lagi kuitan ini, ya. Pokoknya kuitan yang menjadi sandaran. Nah, ya, makanya nggak sedikit orang masuk surga berkat merawat orang tua. Kemudian Hulkiyah, ada cerita lagi ini. Ada cerita lagi juga ini. Sebelum cerita di kitab kami sampaikan Bu ya. Jadi ketika kita ini ada menemukan suatu masalah, kita ini jangan kepo, jangan panik, sandarkan semua masalah itu sama Allah, insya Allah selesai. Ini pernah terjadi di zaman dahulu. Ada sebuah cerita, seorang perempuan ditahan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Bani Nihyah, dan seorang perempuan ini diikat tangannya dan diikat kakinya. Dan seorang perempuan yang cantik yang jadi tawanan ini, beliau sendirian, tidak punya kawan, nggak punya sanak famili, kerabat, kenalan pun nggak ada. Dan rencana orang-orang Yahudi Bani Nihyah ini hendak menodai martabat kehormatannya. Bahasa kasarnya, hendak dinodai kehormatannya. Dan seorang muslimah yang teguh pendirian kepada Allah ini bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya berdoa. Jadi sama ya, kita ini kalau ada masalah jangan bersandar sama orang. Kalau kita bersandar sama orang seperlunya saja, tapi sepenuhnya kita gantungkan kepada Allah. Ini satu masalah sama. Apa dalam renungannya? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini nggak punya siapa-siapa, sanak famili, kerabat, teman nggak ada. Tiada tolong, tiada daya dan upaya, melainkan Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku. Aku adalah umat Nabi Muhammad. Sampaikan aku kepada Nabi Muhammad bahwasanya aku adalah umat Nabi Muhammad. Selamatkan aku ini dari bahayanya kehidupan di dunia ini. Doa gini. Nah, malam itu juga Rasulullah SAW itu mengutus seseorang untuk memberontak orang-orang Bani Nihyah yang menawan seorang muslimah itu. Dan singkat dicerita, orang suruhan Nabi Muhammad ini langsung memberontak melawan orang-orang Yahudi Bani Nihyah yang menawan seorang perempuan itu. Dan syukur alhamdulillah pada saat itu seorang wanita yang akan dinodai kehormatannya terselamatkan pada saat itu. Seorang yang memang benar-benar bersandar kepada Allah, maka Allah yang menjadi penolongnya. Ketika selamat pada saat itu, kemudian paginya si perempuan ini adalah menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Ya Rasulullah, aku sangat berterima kasih kepada engkau, seseorang yang telah engkau utus. Tiada daya dan upaya melainkan Allah yang berkuasa. Apa jawabnya?
Kalau orang yang beriman benar-benar bersandar kepada Allah, maka Allah yang menjadi penolongnya. Di situ. Jadi kita ini ada istilah bahasa Arab gini. Nahnu nakhafu minal faqir wa nahnu min abdil ghani. Kita ini jangan takut menjadi orang miskin. Kenapa? Karena kita semua hamba Allah yang maha kaya. Yang memberi kaya itu Allah. Makanya ketika kita ada kesulitan harus bersandar kepada Allah. Jadi harus dikuatkan, kita jangan takut miskin. Karena kita ini semua hamba Allah yang maha kaya. Jadi orang-orang yang kaya di dunia ini, itu yang mengayakan Allah. Nggak memandang itu agama Hindu, Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Kristen, ya, yang Islam, semuanya diberi. Tapi di dunia. Nanti kalau di akhirat lain lagi. Kemudian ada cerita juga mirip. Jadi ini cerita fakta yang demikian ini diambil hikmah, diambil kesimpulan, dipakai gazan kita. Yang pertama tadi, amalan merawat kuitan supaya kita menjadi kawan para nabi di surga. Cerita yang kedua itu adalah kuatlah kita bersandar kepada Allah. Cerita ketiga, hukiyah anna majusiyan ata Ibrahim alaihissalam fastadafahu. Kemudian ada seorang majusi. Orang majusi itu adalah seseorang yang penyembah api. Nah, perlu diketahui sekali pula, ulun berpesan benar, kita ibu-ibu, ya, ibu-ibu wabil khusus, kalau ulun laki-laki ya. Jadi khusus ibu-ibu muslimah, kalau punya anak, jangan sampai mengumpati ulang tahun dengan cara lilin dibakar, menyanyi, habis itu ditiup. Itu tradisi majusi. Tradisi pembiasaan orang-orang penyembah api. Kita orang Islam, nggak ada yang kayak begitu diajarkan Rasulullah, nggak ada. Kalau mau, ayo sediakan wadai atau kue, doai selamat dengan doa selamat, tolak bala. Habis tolak bala, suruh memotong. Siapa yang ulang tahun suruh motong, julungi kepada orang yang paling disayang. Kalau kita anak, hadir itu kuitan, julungi ke kuitan dulu. Habis kuitan 2, hanyar laki. Kalau ibunya ada suami dihiga, julungi laki, disuapi kalau perlu. Tanda bukti sayang sama suami. Nah, kayak itu. Jangan nanti berulang tahun niup api, menyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu Yahudi, Nasrani itu. Khawatir. Dan di dalam Islam itu dilarang untuk meniup api, karena meniup api ini bisa menyebabkan fakir, bisa menyebabkan miskin. Meniup api nggak boleh. Makanya pakai korek api ini kalau bisa diginikan aja, nggak boleh meniup. Intinya masalah api, ulang tahun dan lain sebagainya itu tradisi majusi. Nah ini cerita majusi. Bahwasanya ada seorang majusi mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, fastabafahu. Orang majusi ini minta izin mau menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Faqala lahu Ibrahim alaihissalam, ma adhifuka hatta takhruja an dinika wa tatrakul majusiyati wa nusarafa. Ujar Nabi Ibrahim, kan tadi Nabi Ibrahim rumahnya mau kedatangan orang majusi, minta izin mau menjadi tamunya. Dijawab Nabi Ibrahim, aku nggak menerima tamu engkau sehingga engkau mau keluar dari agama engkau dan meninggalkan agama majusi. Wan sorofa, karena ditolak, nggak boleh. Orang majusi tadi, orang yang penyembah api ini mau masuk ke dalam rumahnya, minta izin mau menjadi tamu, nggak diizinkan. Wan sorofa, buliklah orang majusi itu. Fa'ahallahu Ibrahim, fa'ahallahu
ya Ibrahim, ma tadhifuhu hatta yakhruja an dinika ma darraka law adfathu hadhihi lailah wa nahnu nut'imuhu wa nasqihi 70 sana wa huwa yakfuru bina. Ditegur yang demikian itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu atau memberi wahyu itu bahasanya ngomong. Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Nabi Ibrahim, bahasa kasar begitu. Tapi bahasa Nabi itu Allah berfirman kepada Ibrahim. Ditegur Nabi Ibrahim, kenapa kamu nggak mau ada tamu? Sehingga tamu itu kamu suruh keluar dari agamanya. Apa yang membahayai engkau tamu itu? Apabila tamu itu bertamu kepada engkau, apa yang membuat bahaya tamu itu pada malam hari ini? Asal kamu tahu, aku yang memakaninya, aku yang meminuminya selama 70 tahun, sedangkan orang itu kafir. Aku yang memakani, ujar Allah. Jadi umur sampai 70, mulai kecil berarti inya kafir sampai umur 70, Allah yang memakani selama 70 tahun. Aku nggak pernah memprotes orang itu. Kamu menerima sebagai tamu aja karena mau harus keluar dari agamanya. Apa yang kamu bahayai? Itu bahasanya. Apa? Ditegur oleh Allah. Falamma asbaha Ibrahim alaihissalam talaba al-majusiyah. Nah, setelah malam itu ditegur oleh Allah, diberi wahyu, maka pagi-paginya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari orang Majusi itu, orang penyembah api itu. Fawajadahu fahalafa alaihi. Nah, kemudian paginya Nabi Musa itu mencari orang Majusi itu, kemudian ditemukannya. Kemudian ya, ditemukannya dan diomongi, faqala lahu. Kemudian Nabi faqala lahu al-majusi, ya. Setelah berhadapan, orang Majusi itu ngomong begini, ma a'jaba amruka bil amsi tadruduni wal yawma tadlubuni. Hei wahai Musa, aku heran sama pian nih. Pian ini bagaimana ada urusan pian ini? Semalam ulun mendatangi pian tolak ulun nih. Hari ini dia mencari ulun. Apa maksudnya? Kayak begitu. Heran ulun kayak sama pian ini. Ulun yang mendatangi, pian tolak. Hari ini malah pian yang datang. Apa masalahnya sama pian ini? Sarik itu orang Yahudi, tersinggung. Kenapa? Hendak bertamu ditolak, tapi besoknya dicari. Sarik sih dia tersinggung. Faqala lahu kemudian fa'akhbarahu Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian mengkisahkan Nabi Ibrahim, annallaha ta'ala auha ilayya fi amrika kada wa kada. Mohon maaf wahai orang Majusi, ulun nak mengkisah tentang pian. Ulun ceritakan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan ulun nih memberi wahyu kepada ulun tentang urusan pian ini, begini demi begini dikisahkannya. Bahasa kasarnya ulun disariki sama Allah kayak begitu. Kenapa disariki? Iya, Allah sendiri memberi makan, memberi minum selama 70 tahun sudah, padahal kafir pian ini. Nah, ulun ditegur, kenapa ulun ini seorang nabi yang nggak memberi apa-apa, hanya menerima tamu, nggak mau menerima tamu yang demikian itu. Ditegurnya ulun sama Allah. Pian ini termasuk orang yang disayang oleh Tuhanku, katanya. Dikisahkan yang demikian. Faqala al-majusi, kemudian orang Majusi itu mengatakan, ayu'allimuni rabbul arbabi bihadil mu'amalati wa nakfuru. Oh, ujar orang Majusi itu, Tuhan dari sekian Tuhan itu mengetahui ulun nih
dengan gawian ulun nih selama 70 tahun, padahal aku ini orang kafir, orang yang mengingkar kepada engkau. Oh, setelah dikisahkan begitu, ya, umdud yadaka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ulurkan tangan engkau, aku membaca syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Musa utusan Allah. Nah, ini adalah berkat daripada kemuliaan ajaran Islam yang diajar oleh Nabi Musa. Jadi kita ini menerima tamu Yahudi non Muslim pun nggak apa-apa. Kalau kita mengamati cerita ini, itu alurnya kita menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat alam semuanya. Para hadirin, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan karena masih banyak kisah cerita dan pembahasan dalam kitab ini, namun kita lihat waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Akhirnya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf, ada segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca tahlil untuk kita bacakan tahlil pendek untuk zuriat kita. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amalnya diterima, dan termasuk kita semua yang hadir. Semoga kita semua bisa istiqamah dalam hadir majelis ta'lim, diberi berkah hidupnya, dijauhkan daripada penyakit balak malapetaka, dan semoga kita semua diakui umat Rasulullah, masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa sallim ma qara'na al-Qur'an al-azim wa nahalna la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah wa ma astaghfirna astaghfirullah wa ma sallana sallallahu alaihi wa sallam hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa sadaqatan muqabbala ila hadrati habibina wa syafi'ina qadra سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الجميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمرسلين من المخلصين والجميع مشاهدات ورحمة للعالمين والملائكة المقربين من أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشاهدات المغاربين وخصوصا كانوا جمعناها بالأمثال عبدك الفقير إلى روح خديجة الكبرى خديجة بنت خويلد الشيخ مسلم المدني وإلى روح الشيخ هجر الحميد أبلا بن عمر وإلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني مرتبورا وإلى روح الشيخ هدي شر عبد المهيل وإلى روح كرو بن سلوسي وإلى روح دايا بنت هدي كاسم وإلى روح سمان بن بابا عرانك وإلى روح الجمع بنت سلوسي وإلى روح مقدار بن سما وإلى روح هدي بدر بن هدي مدو وإلى روح حجة Cata binti Bacok Gempak wa ila Muhammad Huddin bin Haji Alimuddin wa ila Haji Andi Berau bin Andi Kanta wa ila Ruhi Hajjah Syarifah binti
Masagoni wa ila ruhi Hajah Nasrah binti Haji Andi Berau wa ila ruhi Hajah Indoatul binti Haji Andi Berau wa ila ruhi Haji Abdul Mu'ti bin Haji Muda wa ila ruhi Haji Syukri bin Haji Padang wa ila ruhi Hajah Talwiyah binti Haji Muhammad Sanusi wa ila ruhi Hajah Mustar binti Haji Muhammad Sanusi wa ila ruhi Haji Muda bin Haji Abdullah wa ila ruhi Hajah Yamong binti Haji Sundusen wa ila ruhi Hajah Seham binti Haji Abdullah wa ila ruhi Haji Abdul Hafid bin Abdul Halim Haji Abdul Halim wa ila ruhi Mariani binti Manggize wa ila ruhi Hudong bin Manggize wa ila ruhi Bustani bin Manggize wa ila ruhi Nuga binti Humarang wa ila ruhi Manggize bin Mato wa ila ruhi Haji Salawa bin Wadollah wa ila ruhi Haji Muhammad Nur bin Haji Salawa wa ila ruhi Hajah Darmam binti Wadalla wa ila ruhi Hajah Mahsunong binti Wadauda wa ila ruhi Hajah Caning binti Wadalla wa ila ruhi Haji Kamruddin bin Pendrek wa ila ruhi Muhammad Idris bin Haji Muhammad Nur wa ila ruhi Haji Hamzah bin Ali Sani wa ila ruhi Hajah Beceh binti Iri wa ila ruhi Hajah Sa'idah binti Ali Sani wa ila ruhi Haji Hubri bin Haji Hamzah wa ila ruhi Haji Siti Hawa binti Haji Hamzah wa ila ruhi Haji Senung bin Nahko Dalada wa ila ruhi Siti Aminah binti Ahmad wa ila ruhi Ali Sani bin Haji Senung wa ila ruhi Mak Dendring binti Ganceng wa ila ruhi Hajah Mataya binti Haji Bekdu Saka wa ila ruhi Muhammad Khaybar bin Muhammad Din wa ila ruhi Nuning bin Masa wa ila ruhi Hajah Hasimong binti Lataro wa ila ruhi Haji Muhammad Sawadi bin Lataro wa ila ruhi Sapawiyah binti La Wida wa ila ruhi Syafruddin bin Tamrin wa ila ruhi Ciding binti Lataro wa ila ruhi Muhammadin bin Landoha wa ila ruhi Muhammad Khaidir bin Ahmadin wa ila ruhi Lataro bin Lataqi wa ila ruhi Siti Aminah binti Ahmad wa ila ruhi Haji Harun bin Lataro wa ila ruhi Nur Hayati binti Haji Harun wa ila ruhi Abdul Majid bin Dalla wa ila ruhi Hajah Maskan binti Haji Badrun wa ila ruhi Siti Nahirah binti Abdul Majid wa ila ruhi Ahliyar bin Abdul Majid wa ila ruhi Muhammad Jalil bin Abdul Majid wa ila ruhi Akramuddin bin Sawadi wa ila ruhi Delang bin Gembak wa ila ruhi Daham binti Dollah wa ila ruhi Haji Bahar Siyah binti Haji Abdul Hamid wa ila ruhi Masrani bin Syakrani wa ila ruhi Samsuri bin Samad wa ila ruhi Buhana binti Jadda wa ila ruhi Tana binti Padang wa ila ruhi Tahuk bin Tonggok wa ila ruhi Sinka binti Padang wa ila ruhi Haji Loki bin Menceng wa ila ruhi Hajah Minong binti Harta Winarjo wa ila ruhi Haji Marsim bin Daeng Mangga wa ila ruhi Naisa binti Sekang wa ila ruhi Ahmad Hafid bin Syafruddin wa ila ruhi Taming bin Sinyong wa ila ruhi Gado bin Ta'gi wa ila ruhi Kamariyah binti Gado wa ila ruhi Habibah binti Bacok wa ila ruhi Karlina binti Taming wa ila ruhi Muhammad Haji bin Tonggo wa ila ruhi Bahriyah bin Haji Lokang wa ila ruhi Nubariyah binti Cacok wa ila ruhi Sanaba binti Tonggo wa ila ruhi Sarifullah bin Tajak wa ila ruhi Hadijah binti Tajak wa ila ruhi Nur Murliana binti Abdurrahman wa ila ruhi Tardiana binti Muhammad Taji wa ila ruhi Limati binti Lasemang wa ila ruhi Kampedu binti Ladunga wa ila ruhi Tongkok bin Laramang wa ila ruhi Hajah Dalobwa binti Tongkok wa ila ruhi Abdurrahman bin Abdul Habib wa ila ruhi Hasdiana binti Abdurrahman wa ila ruhi Taslimir bin Abdurrahman wa ila ruhi Haji Badrullah bin Abdurrahman wa ila ruhi Hasid Rahmah binti Syafruddin wa ila ruhi Muhammad Syahdan bin Wa'lando wa ila ruhi Muhammad Gahni Par bin Muhammad Nagib wa ila ruhi Muridan binti Muhammad Syamshir wa ila ruhi Sinti Badida binti Haji Qob wa ila ruhi Ridwani binti Londolah wa ila ruhi Hajah Sulsiah binti Sulaimana wa ila ruhi Muhammad Nagib bin Nonji wa ila ruhi Makwasim binti Kalim wa ila ruhi
Syamshir bin Abdul Manab, wa ila ruhi Hajjah Madianah binti Makula, wa ila ruhi Hajjah Aka binti Makula, summa ila ruhi Kiai Haji Mas'ud bin Hasbuna, wa ila ruhi Isti Mas'ud bin Mas'ud, wa ila ruhi Muhammad Sabir bin Haji Mas'ud, wa ila ruhi Muhammad Sabir bin Haji Mas'ud, wa ila ruhi Haji Mas'ud bin Syahid, wa ila ruhi Hajjah As-Samjid Siddiq, wa ila ruhi Nur Amna binti Haji Malaha, wa ila ruhi Haji Malak bin Masaid, wa ila ruhi Hajjah Muhammad Hajjah Siti Hajjah Mariana binti Haji Muhammad Islam, wa ila ruhi Mahmud Azam bin Muhammad Haris, wa ila ruhi Abdullah bin Ahmad Suma, ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina mu'allimina ajma'in, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum, Allahumma ij'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah, wa la taj'al qabrahum fi niran, Allahumma lana haqqa haqqa warzuqna tibba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata ala ahli al-qubur min al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, irfa' ma dhamjan wa dha'if an hasanat wa kabran sayyi'at wa dhakhil ma'al wal ummahat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana fir lana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه من التقبل الكريم. أخير الكلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.